سيد نوامي. Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa puasa hanya di hari Kamis saja, tidak Senin dan Kamis? Karena kan yang saya tahu hanya puasa Senin dan Kamis. Dan apa hadisnya ya Ustaz? Bismillah. Baik. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW biasa menaruh pilihan berpuasa, di antaranya pada hari Senin dan Kamis. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memberi tahu Rasulullah menaruh pilihan dari hari-hari itu, yaitu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya, bisa dilihat di riwayat An-Nasa'i sekitar 2362 dan Ibnu Majah 1739. Bahkan Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Syekhabani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya. Jadi Senin dan Kamis Rasul memilih 2 hari itu berpuasa. Bahkan di hadis yang lain juga, aku berkata pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, engkau terlihat berpuasa sampai dikira tidak ada waktu bagimu untuk tidak puasa. Engkau juga terlihat tidak puasa sampai dikira engkau tidak pernah puasa, kecuali di 2 hari yang engkau bertemu dengannya dan berpuasa ketika itu. Ya, jadi kecuali 2 hari yang engkau bertemu dengannya, selalu berpuasa di 2 hari itu. Kemudian Nabi bertanya, Nabi SAW bertanya, apa 2 hari itu? Beliau bersabda, 2 hari tersebut adalah waktu dihadapkannya amalan Rabb. Ya, jadi Senin Kamis ini 2 hari itu termasuk waktu dihadapkannya amalan kepada Rabb, diangkat dan dilihat amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, aku sangat suka ketika amalanku dihadapkan kepada Allah sementara keadaanku sedang berpuasa. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Juga ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'mal yawm al-itsnain wal khamis wa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Berbagai amalan dihadapkan kepada Allah, diangkat, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku ketika dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dengan demikian sudah perlu keyakinan bahwa apa saja yang dicontohkan dan syariatkan oleh baginda Rasulullah SAW itu bagian dari pengamalan isi kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar secara manusiawi dicontohkan oleh Rasulullah. Tentunya kita harus yakin bahwa itu semua selain perintah Allah dan pasti ada manfaat dan penuh kemaslahatan, bahkan menjadi kebutuhan bagi umat di dunia ini. Satu persatu akan Allah perlihatkan
manfaat dan sebagainya. Kadang penemuan demi penemuan akhirnya terungkap. Maka sudah sepentasnya bagian dari satu pekan ini untuk pembersihan rongga perut kita, untuk kesehatan dan sebagainya. Masih banyak hal manfaat-manfaat yang benar-benar ada di dalam kebiasaan dan kesukaan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian ada juga yang dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, "Dzaka yaum wulid fihi wa yaumu bu'itsu aw unzila alayhi fihi." Beliau menjawab, pada hari tersebut adalah hari kelahiranku. Aku diutus, aku diturunkan wahyu untukku. Ya, hadis riwayat Muslim. Nah, teman, hari Senin khususnya ya. Nah, adapun yang sebelumnya adalah hadis-hadis yang menunjukkan pada Rasulullah berpuasa di hari Senin dan Kamis. Ya. Juga keutamaan di hari Senin dan Kamis secara umum dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikut Rasulullah SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis fa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajula kanat bainahu wa baina akhihi syahna fa yuqal anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha." Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, akan diampuni pada hari tersebut, kecuali seorang yang memiliki percekcokan, permusuhan antara dirinya dan saudaranya. Nanti akan dikatakan pada mereka, akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Akhirkan urusan mereka sampai mereka berdua berdamai. Hadis riwayat Muslim. Semoga dalil ini, hadis-hadis ini semakin menyemangati kita untuk beramal soleh, terutama dengan wasilah barokah puasa, dan mudah-mudahan Allah memberi senantiasa taufik hidayah kepada kita, keluarga kita, tujuh keturunan kita, dan seluruh muslimin muslimat aina makanu, di mana saja berada, mudah-mudahan sehingga senantiasa kita masuk di barisan Rasulullah SAW yang selalu menghidupkan sunnah dan kesukaannya, sehingga berkumpul di pangkuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya nih, ketika kita menggadai sawah kepada pemilik sawah, namun dia bilang bahwa sawah itu terserah mau ditanamin apa. Nah, pertanyaannya, apakah hasil dari tanam sawah gada itu termasuk hasil yang riba atau hasil yang tidak riba? Gimana Pak Ustadz? Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk akhi yang bertanya, Bapak Saudara Andi ya, ini pertanyaannya menarik, dan saya coba jawab ya. Kurang lebih mungkin nanti bisa diperdalam lagi dalam kajian atau majelis yang luas. Di antaranya bisa merujuk dan dilihat di kitab Kifayatul Akhyar jilid yang atau juz yang pertama itu, kurang lebih di halaman 200-an lah ya, kurang lebih 200 sekian lah, 253-an lah. Itu di sana tertera menurut keterangan bahwa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu bid-duyun idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Jadi kullu ma jaza bai'uhu, setiap sesuatu yang boleh atau bisa diperjualbelikan, jaza rahnuhu bid-duyun, maka boleh dijadikan jaminan ya, seperti hutang ya. Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah, catatannya selama wujudnya atau fisiknya jelas gitu ya. Jaminan juga pasti gitu ya, subut ya, pasti artinya jelas ketentuannya dan sebagainya. Nah, terus bagaimana nih, seperti apa namanya, kalau seperti sawah gitu ya, nah digadai gitu kan, terus apa namanya, kemudian diambil manfaatnya ya, ditanami dan sebagainya. Nah, adapun kalau untuk digadainya sah gitu ya, boleh, dibolehkan. Kenapa? Karena berfisik bisa dilihat ya, yang penting syaratnya seperti kejelasan kepemilikannya ya, al-milkunya, ini milik siapa gitu, milik penggadai bukan. Kalau bukan milik penggadai, maka si penggadai itu harus menunjukkan kejelasan kepemilikannya. Nah, misalnya dari orang pertama, minimal ada fisik, ada kejelasan bukti, misalnya ditunjukkan notaknya atau ditunjukkan ada perjanjian yang jelas, oh saya sudah dijual belikan ke saya atau sudah diberikan ke saya atau apa, itu harus jelas bentuknya itu. Intinya untuk masalah digadaikannya sah dan boleh ya. Nah, terus bagaimana? Adapun boleh nggak diambil manfaatnya seperti ditanami? Nah, beberapa madhab diantaranya seperti Hanafi, Maliki, Hambali, itu madhab itu begitu mengomentari hal ini, bahwa itu dianggap sebagai hutang ya, artinya harus ada ujroh, harus ada upah atau ada bagian yang harus diberikan, dibayar, karena dia mengambil manfaat tanah itu ya. Jadi dengan kesimpulan, menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki ya, Hambali, memanfaatkan barang gadai itu dinilai sama artinya dengan mengambil manfaat dari utang, sehingga hukumnya tidak boleh gitu kan. Nah, ulama kalangan mazhab Hanafi ini menyatakan hukum ketidakbolehan ini ya memang mutlak kalau mereka ya, beliau-beliau ini mutlak nggak boleh ya. Namun adapun kalau ada bayaran ya, artinya ujroh, jadi maksudnya tidak gratis ya. Misalnya
kita bilang ke pemilik yang menggadaikan itu, nanti saya bayar atau saya berikan gitu ya, seperti sewa gitu kan. Ini saya tanamin, nanti hasilnya saya berikan ke kamu, saya bayar berapa nih gitu. Hasil kesepakatan. Ya, artinya tidak gratis. Ya, karena ulama seperti tadi Malikiyah, Hambali, Hanabilah ya, atau Hambali menyatakan tidak boleh dengan gratis. Ya, jadi kalau gratis nggak boleh. Harus ada ujroh atau upah sewa yang diberikan kepada si rohin yang penggadai tadi. Namun kalau di mazhab kita, di mazhab Syafi'i, itu boleh saja ditanamin ya. Yang tadi sawah gadean itu boleh saja ditanamkan, yang penting ada izin saja ya dari pemilik. Dari misalnya si penggadai ini, si rohin ini nih gadaikan, kemudian silakan aja kalau memang mau ditanamin, mau dimanfaatin atau untuk apa, silakan aja gitu kan. Udah diizinin gitu, ada izin ya, maka boleh kalau ada izin ya. Tapi kalau nggak ada izin baru nggak boleh. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.